Ternyata telepon sama sebentar. narkoba. Sebentar, sampean Ditangkap telepon. polisi. Oh, bukan sakit. Apa tapi ya Allah Gusti kene wis panik terus ternyata parah banget ya. Kan bener toh, kan kandani toh. Makanya kan aku tuh juga kasihan sama sampean kalau kayak gini kan. Wong serius mikir keluarganya malah bohongi. Untung aku gurung. Yang bohong itu anaknya, bukan pihak keluarganya. Si anaknya bohongnya kayak gimana? Ini juga bisa jadi sindikat loh. Maksudnya sindikat gimana sih? Gini loh, jadi itu anaknya apa yang tadi yang paper itu loh, dia itu kan itu apa pengedar narkoba. Wah, Nah, habis itu mantap. ketangkap polisi. Nah, tapi ngakunya dia itu sama orang tuanya itu sakit. Tahu-tahu kan baru tadi orang tuanya ngomong ternyata aku dibohongi sama anakku, ternyata dia itu ketangkep narkoba. Malah tambah Nelpon itu temennya. malah tambah data di KJRI ada itu. Malah tambah ada, gak usah bingung. Jadi kan udah nggak perlu datanya dia kan berarti. Iya, buat apa dong? Intinya wis udah ketangkep narkoba berarti ya sudah biar diproses. Ya sudah biar diproses. Ya. Berapa tahun itu Mas? Ya kalau hukumnya Hongkong kalau ketahuan ya aku nggak ngerti ini. Ini pasnya mudah-mudahan kalau salah ya ada yang koreksi. Kalau berhubungan dengan narkoba itu 20 tahun. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Maksudnya aku tuh mengkonfirmasi lagi kayak gitu Mas, ternyata kan yo, gini wes panik. Kita udah panik, udah ini ternyata kok cuma di prank ya. Nah kan, sampeannya kan wis setengah mati kan. Makanya kan harus begitu Mbak. Makanya aku kan nggak gegabah toh Mbak. Bener nggak? Aku nggak gegabah langsung share. Ini pun juga nggak langsung aku share. Aku telaah dulu. Kadang saya diamkan 1 hari 2 hari, baru besok atau lusa mesti saya naikin. Nggak apa-apa. Ya. Maksudnya tuh kok parah banget kayak gitu loh, bohongin keluarga. Jadi kan ya keluarganya dari pihak pasti kan keluarganya mencari kayak gitu loh, kok tega banget kayak gitu loh anaknya ngomong kayak gitu. Intinya buat apa kayak gitu, kritis meninggal ini itu apaan sih? Udah jelas banget. Ya kan gini nih Mbak. Ya sorry tuh saya sekali lagi aku nggak mendiskreditkan orang-orang yang paper. Orang-orang yang OS dan orang-orang yang paper itu orang-orang yang tidak berpikir bahwa dirinya itu masih punya nilai. Ya karena dia berani melanggar. Kalau dia berani melanggar otomatis kan ya sudah. Resikonya kan tanggung sendiri. Lah giliran dia kena resikonya, telepon ke orang tuanya ngabarin. Pakai berita acara sing model A, model B, model C kan. Ya itu udah biasa. Saya itu ya, saya juga. Tapi kok segitunya kayak gitu loh, segitunya membohongi orang tua kayak gitu. Tapi kan orang tuanya menghubungi yang di Makau, menghubungi yang di Hongkong. Jadi kan kita yang dibikin panik itu malah yang dihubungi kayak yang di Makau, kayak di Hongkong kayak gitu loh. Ya nggak salah, dirinya sendiri itu loh mikir buat dirinya sendiri aja loh. Dia rela lakukan paper buat dirinya sendiri. Apalagi orang lain, dia kan nggak peduli sama orang lain. Giliran dia terzolimi, tersakiti, orang lain yang disuruh nanggung bebannya. Ya itu kualitas mentalnya si anak tadi. Saya nggak bicara paper loh ya, tapi rata-rata. Rata-rata aja ya kan. Aku nggak mendiskreditkan paper itu jelek dan semuanya enggak. Tapi mentalnya dia itu udah buat dirinya sendiri aja nggak yao. Gitu loh. Tapi kenapa sih nggak ngomong jujur kayak gitu loh, biar nggak merepotkan sama orang kayak gitu loh. Jujuran lebih enak kayak gitu. Jujur kalau aku tuh di penjara tangkap narkoba kan udah selesai. Kalau sampean ngomongnya nggak jujur kayak gitu kan ya mengkhawatirkan semua orang bahwa kalau kayak gitu. Kalau sampean berbicara dengan saya membahas tentang kejujuran perilaku seorang anak, itu lingkungan keluarganya dia bagaimana? Lingkungan pertemanannya dia bagaimana? Kita bahasnya sudah bukan mengadili satu individu, tapi psikologi. Itu udah bahas psikologi, bukan bahas manusianya lagi.
Kita nggak fokus bahas manusianya, kita bahas psikologinya dia, kita bahas lingkungannya dia, kita bahas circle-nya dia, kita bahas bagi orang lain, kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa kamu nggak berkomunikasi dengan orang-orang yang kamu anggap baik, kenapa kamu justru berkumpul dengan orang-orang yang arahnya ke situ. Kedewasaan mental itu udah psikologis, Mbak. Kalau sampean ngejak sama ngomong sama saya, hilangkan itu keluarga, hilangkan itu nama manusia identitasnya, tapi kita bahas pola berpikirnya dia, ya kan? Pertemanan, pergaulan dia itu yang akan kita bahas. Jangan sampean bahas menyusahkan kita, menyusahkan orang lain dan semuanya. Itu sudah mentalitasnya dia begitu. Lah kenapa dia begitu? Yang didik ya orang tuanya. Didikan dari kecilnya itu bagaimana tentang mentalitas dan psikis. Berkomunikasinya dengan orang tua, anak dengan orang tua itu penting. Makanya teman-teman ya yang merantau ke Hongkong ini, penting bagi teman-teman itu tetap terjalin komunikasi yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Kalau enggak begini, mereka akan mencari tempat di luar. Ya kan? Orang tua itu bisanya apa? Aku yo ngawur, Mbak. Aku yo blangsak. Aku dengan orang tua aku nggak pernah nurut, tapi aku bisa bertanggung jawab dengan diriku sendiri gitu. Dan aku juga tahu apa yang aku lakukan ini berdampak dan beresiko seperti apa. Enggak apa-apa. Kalau narkoba malah jelas itu, Mbak. Ada dokumennya, datanya di KJRI itu ada. Makanya kan kalau ketangkep narkoba terus ya nggak perlu itulah, pasti ya lama di penjara ini juga udah lama. Jadi kan orang tuanya udah ayem kayak gitu loh. Kalau dia kritis di rumah sakit kan keluarganya kan otomatis kan juga kepikiran terus. Kalau udah tahu kalau dia di penjara ya udah, terus mau gimana lagi? Ya udah berdoa aja. Gitu. Berdoa saja. Berdoa. Ya, jadi kan pikirannya plong kayak gitu loh. Kalau beda kalau kritis ya Mas. Iya nggak sih? Ya. Kalau kritis kan ya pikirannya orang tua kan meninggal, terus gimana nanti gimana kayak gitu kan. Ya normal. Tapi kalau udah di penjara ya udah di penjara. Normal. Normalin. Nanti pasti dia suruh kirim surat tuh. Setelah sudah ditahan di kantor polisi, terus diletakkan di penjara sambil nunggu proses sidangnya. Setelah pertama kali masuk penjara itu pasti gitu, nanti ditanyain, suruh nulis surat untuk mengabari siapapun yang ingin dia kabari. Karena prosedur penjara itu pasti begitu. Kadang-kadang anak-anak aja yang nggak mau ngasih info ke keluarganya kalau dia di penjara. Wes usum Mbak kayak gitu. Aku tahun kemarin pingin jenguk yang di rumah yang di penjara, tapi kan nama kita harus terdaftar. Nek KJRI kunjungan ke penjara itu rutin. Bahkan daftar siapa-siapa yang ada di penjara ada. Iya, tapi kan kalau baginya keluarga sama kayak kita kan ya udah di penjara ya wes, kesalahannya dia sendiri kayak gitu kan. Ya wes, sip. Orang. Wes sampean plong kan, gak usah mikir toh. Plong Pak, Mas. Ya. Ya udah, makasih ya Mas. Ya sehat selalu ya. Sehat selalu pokoknya. Gak usah bingung. Yo, bye-bye. Makasih banyak informasinya dah. Intinya udah direspon dengan baik kayak gitu loh. Iya. Makasih. Siap, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di prank guys, di prank. Di prank sakit kritis ternyata ketangkep narkoba. Wow, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.